Lalu seperti apa perkembangan pengejaran kelompok teroris Papua dan apa benar organisasi Papua Merdeka atau OPM ada di balik kelompok teroris ini? Kita akan berbincang langsung dengan sejumlah narasumber. Nanti akan bergabung Kepala Badan Intelijen dan Keamanan atau Kaba Intel Kampolri, Komjen Paulus Waterpauw, dan sudah tergabung saat ini mantan Menteri Luar Negeri Organisasi Papua Merdeka, Nick Meset. Selamat sore Pak Nick, apa kabar dengan Friska di sini? Selamat sore Friska, selamat sore pemirsa seluruh Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Pak Nick. Pertanyaan pertama kami, apakah kaitannya antara OPM dengan organisasi teroris Papua, KKB? Apakah ada kaitannya? OPM singkatan dari Organisasi Papua Merdeka yang berdirinya tanggal 28 Juli tahun 1965 di kota Manokwari, Arfai. Itu OPM yang disebut. Sebelumnya itu ada faksi-faksi banyak, mulai dari 1 Mei 63, sejak Indonesia mulai masuk, itu ada faksi-faksi banyak yang terkumpul. Maka pada tanggal 28 Juli tahun 65 dibentuknya Organisasi Papua Merdeka. Itu payung daripada perjuangan Papua. Yang sekarang ini diganti kepada KKB ini. KKB ini ya kita tidak tahu dari mana asal-usulnya, tapi kalau OPM itu sendiri berjuang untuk merdeka waktu itu. Ya, jadi sekarang ini kita lihat semua tidak jalan yang sesuai dengan keinginan masyarakat. Dan saya yakin dan percaya bahwa semua ini untuk kemauan sekelompok orang tersendiri. Yang tersendiri karena saya mulai berjuang saya umur 15 tahun. Iya, Pak Nick hafal betul tentu salah satu pendirinya OPM. Jadi tentu paham betul soal ini ya Pak Nick. Saya tahu sekali sampai saya berjuang sampai tinggal di luar negeri juga. Hampir 15 tahun jadi Menlu, saya keliling dunia. Saya bicara sampai ke Moskow juga saya bicara, Washington. Dan saya lihat sekarang anak-anak muda yang bergerak sekarang ini tidak pakai perikemanusiaan. Waktu kita di tahun-tahun 65 atau 69, kita sandra orang, tapi kalau disandra orang-orang itu harus dikembalikan, bukan membunuh mereka. Tahun 71 kita pernah sandra ketua DPRD, yaitu Bapak William Malowali yang masih hidup sekarang, 87 tahun, orang Papua. Kita sandra dengan salah satu anggota TNI, kolonel. Kita sandra 1 minggu di hutan dan melepaskan mereka karena kita rasa itu orang-orang yang tidak berdosa yang kita harus kembalikan. Tapi sekarang ini semua yang di hutan ini dibabat habis macam babat. Bahkan warga sipil juga menjadi korban banyak sekali ya Pak Nick. Betul sekali, ini tidak masuk akal untuk saya. Bagaimana mau berjuang dan membabat semua orang-orang yang guru-guru yang dari luar, dari Papua datang untuk mengajar anak-anak, dibunuh begitu. Itu di manakah rasa kemanusiaan mereka? Karenanya Pak Nick juga salah satu orang yang menyebut bahwa sudah tepat pemerintah melabelkan organisasi teroris terhadap KKB. Artinya apakah Pak Nick, antara OPM dengan KKB ini tidak ada kaitannya sama sekali, tidak ada garis misi yang sama? Saya pikir tidak ada, sekarang tidak ada. Karena OPM itu dulu terdiri dari orang-orang di sekitar pantai. Sekarang ini KKB ini termasuk di pegunungan. Pegunungan. Di gunung, yang mereka di gunung saja. Kita di pantai sudah sadar bahwa kita harus membangun tanah Papua ini dalam bingkai NKRI. Saya sadar sampai saya juga pulang kembali untuk membangun tanah ini, tanah Papua ini dalam bingkai NKRI. Jadi sekarang ada orang yang bicara ini untuk merdeka. The train has passed. Kereta sudah lewat. Kereta kemerdekaan sudah lewat. Jadi sekarang kita tidak usah pikir untuk merdeka. Kita kerja membangun tanah Papua itu untuk mensejahterakan orang-orang Papua. Anak-anak muda bisa pergi sekolah. Bikin lapangan kerja untuk mereka kembali untuk kerja. Ini saja yang kita ini. What's the point of getting independence? If your economy and education is wasted. Apa gunanya kalau kau dapat merdeka tapi semua hal-hal yang ini tidak. Ada negara-negara kecil-kecil yang di Pasifik Selatan. Mereka datang lihat tanah Papua, mereka bilang, Nick, you people are independent, kamu sudah merdeka. Kamu lebih baik tinggal dengan Indonesia.
Ya. Ya, Pak Nik, jadi kalau Pak Nik lihat adanya organisasi teroris ini tentu ada pihak-pihak di belakangnya sehingga masih tetap eksis hingga sekarang. Kalau Pak Nik lihat siapa yang punya kepentingan soal ini kalau secara garis besar? Saya tidak lihat satu orang negara pun yang mau membantu. Sekarang malah dengan terbunuh juga banyak orang-orang sipil. Seluruh negara-negara di Pasifik itu mengutuk. Mengutuk dengan tindakan KKB yang membunuh orang-orang sipil, terlebih orang-orang guru-guru yang datang mengajar. Ini mereka mengutuk. Dan Vanuatu sendiri sudah keluar statement yang saya tahu bahwa mereka tidak menerima teroris sana. Lalu ULMWP itu tidak akan masuk ke Vanuatu. Itu sudah resmi dibilang oleh Perdana Menteri bahwa mereka tidak mau bergabung dengan kelompok teroris. Oke, karena tidak ada tindakan teroris yang dibenarkan oleh negara manapun, begitu ya? Dimanapun di dunia sini, dimanapun tidak boleh, Dan itu harus. Ya, adanya satu organisasi teroris tentu ada tujuan di baliknya. Teror ini kan bagian dari media untuk memuluskan tujuan. Kalau Pak Nik melihatnya apa tujuan dari organisasi teroris ini, KKB ini yang menyasar banyak orang, bahkan warga sipil jadi korban tadi kita bahas di awal. Ini cuma emosi mereka karena tidak bisa apa-apa ya harus bunuh orang-orang ini sipil. Tapi mereka tidak berhadapan dengan tentara. Dulu kita berhadapan dengan tentara di tahun 60-an. Tapi sekarang ini mereka berhadapan dengan orangnya sendiri. Orangnya, saudaranya sendiri di hutan, kesian. Saya rasa menyesal sekali melihat banyak yang terjadi begini. Apakah mereka tidak sadar membunuh saudara-saudaranya sendiri, membunuh anak-anak sekolahnya sendiri? Masa depan dari mereka ini semua diambil nyawanya begitu. Oke. Kita Pak Nik akan bahas lagi soal ini latar dibalik organisasi teroris KKB ini. Ditambah juga kita akan bergabung dengan Kabid Intel Kampolri, Komjen Paulus Waterpau soal perkembangan pengejaran organisasi teroris Papua KKB ini di Kompas Petang. Kami akan kembali dengan informasinya usai jeda.